Halo, selamat siang abang-abangku. Ini salah satu pejantan kami, santet win kelas menengah 9 kali. Oke, kali ini saya akan bukan membahas tentang pejantan ini sih. Saya akan membahas ayam yang habis tarung jalu atau tarung taji. Perawatan pasca tarung taji. Biasanya ayam habis tarung taji kalau salah perawatan bisa fatal, berakibat kematian dan lain-lain. Setelah ayam berlaga, entah itu kalah entah itu menang, kalau kalah mungkin ada beberapa peternak kita atau pemain kita yang melempar atau sudah tidak dipakai lagi. Tapi kalau ayam menang kan biasanya masih dipakai lagi. Oke, setelah ayam berlaga, usahakan dibersihkan sebisa mungkin pakai air bersih kalau ada air hangat. Kemudian kita cari bagian-bagian yang terkena taji, biasanya ya keseluruhan mulai kepala sampai badan semuanya kita cek, jangan sampai ada yang terlewat. Setelah itu, kalau lukanya terbuka kita usahakan jahit. Kalau luka seperti di badan atau di kaki kan biasanya kan sekedar seperti titik. Itu kalau para pemain pro atau botoh-botoh yang sudah profesional, biasanya itu lukanya disedot pakai mulut. Ini sedikit ekstrim, tapi begitulah cara kita menangani ayam terkena jalu. Kita sedot, kita keluarkan darahnya sampai bersih agar antisipasi tidak terjadi dugal atau kotoran yang di dalam itu bisa keluar dan tidak mengakibatkan penggumpalan darah atau nanah di dalam, nanti bisa repot ke belakangnya. Kalau untuk luka terbuka kita jahit sampai menutup, tentunya kita bersihkan dulu pakai alkohol dan lain-lain. Lalu kita kasih obat luar di Dayujin, saya biasanya pakainya obat merah Cina, bisa beli di apotek-apotek dekat. Lalu penanganan selanjutnya, saya biasanya injek ayam setelah laga, terutama ayam main taji. Saya injek pakai ini A100. Ini merupakan produk Thailand, bisa kita dapatkan di teman-teman kita para penjual obat impor. Harganya di kisaran 100 ribuan lah, di ukuran berapa ini ya, 15 mili atau berapa ini ya, sekitar itulah. Obat ini obat injek atau obat disuntikkan langsung ke ayam. Cara suntiknya bisa kita pakai di area-area yang berdaging tebal seperti sini atau dada ini. Ini untuk antisipasi agar tidak terjadi dugal kalau kita kelewatan membersihkan sebelumnya. Kita injek dengan ukuran jangan banyak, nanti overdosis. Sekitar pakai suntikan yang 1 mili, saya biasanya pakai 2-3 strip saja cukup setelah ayam tanding, dan tidak perlu diulangi lagi, cukup 1 kali. Setelah itu, hari kedua atau besoknya setelah tanding, usahakan ayam nggak dimandiin atau nggak kena air. Itu sangat penting karena nanti bisa mempengaruhi proses penyembuhan. Kita bisa kasih
obat merah saja sampai lukanya benar-benar tertutup semuanya, kurang lebih ya 1 mingguan. Terus untuk obat dalamnya, untuk sehari-hari kita biasanya pakai amoxilin setengah kapsul saja, yang cukup murah itu, yang di apotek sekitar ya ada yang 6.000, ada yang 11.000. Itu kita cukup pakai setengah strip, diulangi selama kurang lebih 3-4 hari. Biasanya pakai efek obat ini setelah ayam tanding, hari ini tanding, besoknya sudah terlihat seperti enggak merasakan sakit. Terkadang kan ayam kita kalau habis tarung itu besoknya dia istilahnya apa ya, seperti rasa sakit gitu atau nyengkuruk. Tapi pengalaman saya selama ini, habis tarung saya injek ini, besoknya dia sehat, dalam artian itu makan lahap dan mau berkokok, enggak macam ayam sakit lah. Tentunya obat ini sangat berpengaruh penting dalam dunia adu taji atau ayam jalu-jaluan, agar tidak terjadi dugal. Dugal itu luka yang tidak bersih, kemudian dia nutup tapi di dalamnya masih ada kotoran seperti nanah yang menggumpal atau darah yang menggumpal. Solusinya itu kalau nggak dioperasi nggak bisa sembuh. Makanya sebelum terjadi kita bisa cegah pakai cara-cara tertentu. Biasanya ya itu tadi, saya pakainya itu. Untuk sementara penanganan ayam jalu dulu, kita kapan-kapan akan bahas tentang yang problem-problem lain tentang ayam, seperti ayam gluham. Ayam gluham itu yang sininya ini bekas luka terus bengkak. Ayam senot, ayam cacingan, dan nanti bisa komen di bawah mau kita buatkan video tentang penanganan ayam apa, bisa komen-komen di bawah. Kalau saya bisa, saya bantu sebisa mungkin. Bukan bermaksud menggurui, tapi kadang para pemula banyak yang belum tahu, dan berbagi itu indah. Mungkin bagi para pemain senior sudah punya pengalaman masing-masing, tapi untuk para pemula informasi sekecil apapun itu bisa membantu kita. Dulu saya juga belajar banyak dari teman-teman senior, tapi dulu itu belum ada belajar online lah. Kita harus belajar terjun langsung ke lapangan dan berani tanya kepada senior-senior. Pengalaman itu akan menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat.